Oke, langsung saja nih. Saya akan membahas topik kenapa sih banyak korban pinjol yang kita tahu di mana-mana, tapi masih aja pinjol ini diminati. Jadi begini, di video ini saya akan membahas tentang mengenai banyak orang yang terjebak di pinjaman online nih. Ada banyak alasan mengapa orang tergoda untuk mengambil pinjaman online, terutama di masa-masa sulit seperti sekarang ini nih. Namun, kita perlu memahami risiko dan dampak dari meminjam uang secara online sebelum membuat keputusan yang bisa berdampak jangka panjang. Pertama, mari kita bicara tentang mengenai kemudahan dan kecepatan dalam pengajuan pinjaman online. Nah, meminjam uang online bisa menjadi solusi cepat untuk mengatasi kebutuhan finansial yang mendesak, seperti membayar tagihan, membayar uang sekolah, butuh dana ini dan itu, dan banyak lagi alasannya. Namun proses yang mudah dan cepat ini seringkali membuat orang tidak memperhatikan persyaratan dan biaya yang sebenarnya. Oke? Nah, terus yang kedua, banyaknya tawaran dan promosi dari perusahaan pinjaman online. Yang ini menjadi faktor membuat orang tergoda. Beberapa perusahaan bahkan menawarkan bunga yang rendah atau tidak ada bunga sama sekali untuk menarik minat pelanggan, ya enggak? Jadi, sebaiknya kita itu selalu membaca dan memahami persyaratan dan ketentuan sebelum mengambil keputusan untuk meminjam uang dari perusahaan tersebut. Oke? Lanjut nih, yang ketiga. Kenapa banyak orang terjebak dalam pinjaman online? Karena kesulitan dalam memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan resmi lainnya, ya enggak? Nah, perusahaan pinjaman online seringkali tidak memerlukan jaminan atau anggunan, ya enggak? Nah, sehingga orang yang memiliki kredit buruk atau tidak memiliki akses ke bank ini dapat mudah memperoleh pinjaman. Namun, ini seringkali diimbangi dengan bunga yang sangat tinggi dan biaya admin yang sangat mahal. Terus, yang keempat, beberapa orang juga terjebak dalam pinjaman online karena kesulitan dalam membayar pinjaman online sebelumnya, alias kalian tuh sudah gagal bayar lalu gali lubang tutup lubang. Nah, perusahaan pinjaman online seringkali memperbolehkan pelanggan untuk mengambil pinjaman tambahan atau disarankan sama desi pinjolnya, udah Kak, minjam dulu di pinjaman lain, cari dana talangan, udah nggak apa-apa, ya nggak? Bahkan ketika mereka sedang masih memiliki pinjaman yang belum lunas, itu bisa kalian bisa minjol di pinjaman lain, disarankan malah sama desi-desinya kalau kalian sedang gagal bayar. Nah, hal ini membuat pelanggan makin terjebak dalam siklus pinjaman online yang gak sehat, di mana mereka terus-menerus membayar biaya dan bunga yang tinggi, akhirnya tergulung ke semakin dalam. Nah, lalu ke alasan yang kelima, tidak sedikit orang tidak memahami atau tidak memperhatikan detail tentang persyaratan dan biaya pinjaman online. Bener nggak? Beberapa kasus nih di beberapa perusahaan bahkan menggunakan bahasa yang ambigu atau tidak jelas, sehingga nih kita sebagai pelanggan pinjol tidak memahami betul apa yang mereka setujui. Nah, ini berakibat fatal karena pelanggan bisa saja terjebak dalam perangkat pinjaman online yang sulit dikeluarkan. Oke, nah itu ada beberapa alasan mengapa banyak orang terjebak dari pinjaman online. Tapi masih aja ada orang yang mau pinjaman online. Oke, namun kita perlu mengingat bahwa pinjaman online itu memiliki resiko dan dampak yang besar jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu nih, sebelum memutuskan untuk mengambil pinjaman online, kita ini perlu memperhatikan hal-hal seperti berikut nih. Yang pertama, memahami persyaratan dan ketentuan secara seksama sebelum mengambil pinjaman online. Terus, kalian juga memastikan bahwa kita tuh mampu bayar apa enggak, baik sisi bunga, biaya admin, dan jangka waktu pembayarannya. Dihitung-hitung dulu lah. Terus yang ketiga, memperhatikan reputasi atau kredibilitas perusahaan pinjaman online. Jangan sampai kamu malah salah-salah ke pinjol ilegal, makin buruk nanti dampaknya. Terus yang keempat, menghindar dari penggunaan pinjaman online untuk kebutuhan yang gak penting atau konsumtif. Dan kelima, jangan menggunakan pinjaman online sebagai jalan keluar yang sementara. Bukan sebagai solusi jangka panjang untuk masalah keuangan, itu bukan. Nah, jadi gini, sekarang kita bahas beberapa dampak negatif dari orang terjebak dari pinjaman online. Yang pasti, bunganya tinggi
biaya adminnya tinggi. Ini yang membuat orang terjebak dalam siklus utang yang sulit untuk dikeluarkan. Kita mungkin terus-menerus membayar bunga ya, biaya admin yang tinggi. Bahkan ketika kita tidak lagi membutuhkan pinjaman tersebut, kita akan terjebak. Lalu selanjutnya, pinjaman online itu yang tidak kita kelola atau tidak terkelola dengan baik, ini bisa jadi merusak kesehatan keuangan kita, ya. Mungkin kita terpaksa memotong pengeluaran kita ya untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan kita mengabaikan tagihan penting lainnya atau kebutuhan lainnya. Kalian malah rela nggak makan demi bayar pinjol, ya nggak? Itu salah. Terus selanjutnya, kita terjebak dalam pinjaman online juga bisa mempengaruhi mental kita, ya. Mental kalian akan down, kalian akan merasa takut, merasa dihantui, hidup gak tenang, dan banyak dampak-dampaknya. Oke, itu saja teman-teman ya kali ini pembahasannya. Mengapa banyak orang terjebak di pinjaman online, tapi masih aja orang mau ke pinjaman online. Oke, singkat saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.